Oke. Nah, kemudian selanjutnya, mungkin ini juga yang akan kita bahas, teman-teman, karena di proposal kita juga diharuskan untuk memberikan strategi ya atau teknik yang digunakan. Nah, di sini teman-teman jangan bingung dengan istilah. Ada beberapa expert itu mempunyai menggunakan istilahnya masing-masing, teman-teman. Ada yang dia yang memakainya prosedur, ada yang menggunakan strategi, ada yang menggunakan teknik, ada yang menggunakan metode. Nah, di sini jangan teman-teman bingung, wah ini prosedur, strategi, teknik, atau metode ya, gitu. Nah, di proyek kita, untuk keterangannya, untuk apa namanya, penjelasannya menggunakan strategi apa, itu teman-teman bisa bebas. Mau menggunakan, anggap saja prosedur, teknik, metode itu adalah sama. Jadi, strategi, prosedur, teknik, metode itu adalah sama untuk prosedur, untuk proyek kali ini. Misalnya itu seperti ini. eh Nyumbak sama Makali ini menggunakan prosedur sama teknik itu berbeda mendeskripsikannya. Kemudian ada juga seperti Suryawinata dan Haryanto, ini beliau-beliau tidak menggunakan prosedur tapi menggunakan istilah strategi. Tidak menggunakan istilah teknik tapi menggunakan strategi. Kemudian ada juga prosedur tanpa menyebutkan atau menjelaskan teknik. Kemudian ada juga kayak misalnya McQueen Dictionary ini juga sempat memberikan definisi sendiri dari prosedur atau strategi ini. Kemudian Yumak, Suryawinata, Haryanto, Barna juga ada banyak expert lainnya itu juga masih kadang menggunakan prosedur, kadang menggunakan kalimat metode, kadang menggunakan teknik. Nah, nanti eh, ketika dijabarkan mereka itu banyak yang overlap seperti itu teman-teman. Misalnya kayak literal translation. Jadi kalau literal translation itu metode, apakah teknik, apakah apalagi prosedur. Nah, hal-hal yang seperti itu yang seringkali kita bingung ya. Nah, di prosedur ini, di proyek ini itu teman-teman tidak usah bingung. Pokoknya teman-teman bisa pakai metode apapun itu. Yang penting tahu dari sumbernya siapa. Kemudian pakai prosedur juga boleh, pakai teknik pun juga boleh. Nah, di proyek ini, konsep yang kita gunakan itu seperti ini aja, teman-teman. Jadi ada teknik penerjemahan, itu dia berada dalam tataran produk. Jadi kalau ketika kita menganalisa produk, kita menggunakan teknik penerjemahan ini. Sementara strategi itu sebenarnya, itu tatarannya ada di proses. Nah, jadi kalau dibikin kayak hubungannya apa sih strategi sama teknik? Sebenarnya itu teknik ini merupakan eh, cara real gitu kan, cara atau pengaplikasiannya dari strategi itu sendiri seperti itu. Sehingga nanti kalau ketika teman-teman menjelaskan menggunakan strategi apa, ya udah pakai aja teks strategi berikut itu tentang teknik-teknik yang nanti Miss Norma kasih. Ini ada strategi teknik, teman-teman nggak usah bingung dengan ini. Nah, kemudian untuk teknik itu terutama di kelasnya Miss Norma ya, yang Miss Norma jadikan acuan atau patokan itu adalah kategorinya Molina dan Albir, teman-teman. Kenapa? Karena di kategori teknik Molina dan Albir ini adalah kategori yang paling lengkap menurut profesor-profesornya Miss Norma ketika kuliah dulu dan saya mengikuti itu dan ternyata memang benar. Pengkategoriannya Molina dan Albir itu ada sekitar 18 teknik, teman-teman. Nah, nanti ketika di proyek ini teman-teman bisa menggunakan teknik-teknik mereka ini. Jadi ketika ditanya strategi, ya sudah strategi itu istilah dengan teknik-teknik yang teman-teman temukan di situ, yang teman-teman gunakan di situ. Ini karakteristik tentang teknik. Of course, teknik itu bakal berpengaruh pada hasil terjemahan. Kemudian klasifikasinya dilakukan dengan membandingkan TSA dan TSU dan TSA atau BSU dan BSA sama aja ya. Nanti kita pakai TSU boleh, kita pakai istilah BSU juga boleh. Kalau T itu teks sumber, kalau B bahasa sumber. Kemudian berpengaruh pada unit mikro dari teks itu yang mempengaruhi misalnya kita analisis tentang katanya, tingkatannya di tataran kemudian frasa atau di tataran kalimatnya itu bisa masuk ke sini. Pasti berpengaruh apapun yang teknik apa yang teman-teman gunakan itu akan berpengaruh pada kualitasnya atau hasil terjemahannya juga.
bersifat diskursif dan kontekstual fungsional. Jadi ini tuh sebenarnya mempretelinya, itu menganalisanya itu per unit ya teman-teman, bisa pakai kata atau frasa atau klausa atau sentence, tapi konteksnya itu tetap ke dalam satu teks. Jadi analisanya itu memang per level kata, frasa, klausa seperti itu, tapi konteksnya, konteks situasinya itu secara teks, jadi secara keseluruhan teks. Nah, ini yang Miss Dharma bilang tadi. Untuk teknik-teknik penerjemahan, kalau bisa, Miss Norma sarankan ya, untuk proyek ini bisa teman-teman pakai menggunakan ini. Miss, ini dapat dilihat di mana? Ini kalau teman-teman masih ingat, Miss Norma di awal-awal pernah share Cenang Jurnal. Nah, itulah jurnal aslinya Molina Albir. Atau kalau enggak, untuk self learning itu teman-teman bisa untuk apa namanya khususnya ya, yang lebih 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 apa namanya kayak misalnya adaptasi itu seperti apa sih, contohnya seperti apa, itu teman-teman bisa searching misalnya analisis teks terjemahan. Kalau misalnya itu dari UNS itu pasti menggunakan penerjemahan teknik penerjemahan Molina dan Albir ini. Jadi di situ banyak sekali penjelasannya dan juga kasus-kasusnya, kemudian juga kayak contoh-contohnya adaptasi itu yang seperti apa, amplifikasi itu yang seperti apa, peminjaman itu seperti apa. Kalau kemudian teman-teman juga bisa membaca untuk jurnal induknya ini, jurnal originalnya ini, jurnal aslinya yang Miss Norma pernah share di awal-awal di awal-awal grup kita terbentuk. Ada semacam, ada 18 ini untuk Molina. Miss, apakah nggak boleh pakai teknik yang lainnya? Boleh. Yang penting teman-teman tahu, eh, oh ini saya menggunakan ini, referensinya dari sini loh, seperti itu. Ada juga selain Molina dan Albir, itu yang terkenal adalah Bell. Oh ya, selain karena ini kategorinya itu banyak dan lengkap, Molina Albir itu juga yang terbaru teman-teman, kategorian teknik yang terbaru. Jadi 2002, yang terbaru dalam tingkat internasional dalam bidang translation gitu ya. Kemudian Bell, ini juga ada pengkategorian teknisnya, ada borrowing, loan translation, bla 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 dan seterusnya. Ini yang paling terkenal dan yang memang kayak semacam bahannya teknik gitu ya, teknik penerjemahannya itu mostly banyak dirujuk itu di sini untuk pembelajarannya. Ini sebenarnya simple, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Bell itu hanya ada satu borrowing gitu aja ya. Kalau di Molina Albir ini borrowing itu dijadikan dua. Ada pure borrowing atau naturalization borrowing atau borrowing murni dan borrowing yang dimodifikasi seperti itu. Jadi eh, Molina Albir ini memang lebih detail dari expert-expert yang lain dalam mengkategorikan teknik penerjemahannya ini sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu sebenarnya adalah di sini, teman-teman. Teknik penerjemahan merupakan panduan bagi kita dalam mengatasi masalah dalam penerjemahan. Sehingga misalnya ada permasalahan penerjemahan semacam ketidakterjemahan tadi, itu pun sebenarnya bisa diatasi dengan teknik-teknik yang kita pilih berikut ini. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana, Miss, kalau untuk yang hukum atau politik, ini Miss Norma ambil dari materi inisiasinya kita. Ini yang paling sering digunakan. Mungkin, oh iya toh Miss. Nah, nanti teman-teman bisa analisis teks penerjemahnya teman-teman ya. Nanti Indian gitu kalau sudah selesai. Oh iya, ternyata strateginya itu banyak menggunakan borrowing, talk, literal translation, sama modulation dalam bidang hukum politik. Jadi ini adalah beberapa teknik yang sering muncul ketika menerjemahkan, yang dipakai dalam menerjemahkan hukum sama politik. Nah, dari teknik-teknik ini apakah ada teman-teman yang perlu ditanyakan sebelum kita membahas ke Hmm, proposal kita? izin bertanya, Miss. Ya, gimana Mbak Alfa? Berarti ini teknik-teknik yang Miss Norma share ke kita ini sebagai bahan untuk nanti ketika kita presentasi bahan jadinya gitu ya, Miss? Iya, sebagai bahan untuk menganalisanya. Oh, baik. Oke, di situ kan ada di proposal itu ada subbab yang strategi gitu kan? Strategi penerjemahan yang Iya. harus dijelaskan, iya. Oh, iya. Seperti itu. Ada lagi Baik, bisa teman-teman? dipahami. Thank you Mbak Alfa. Oke, bisa dipahami dulu ya, bisa digunakan. Nah, kita ke proposal, teman-teman. Ini apa sih yang harus ada di proposal? Karena kita sudah punya template gitu ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau, silahkan teman-teman gunakan
template-nya proposal kita seperti ini, tapi teman-teman, untuk isinya itu teman-teman jangan dalam tanda kutip ya, copy paste contoh dari template-nya kemarin. Itu hanya standar minimum saja. Miss, kalau dibikin seperti itu boleh, tapi standar minimumnya kita. Jadi dalam tanda kutip skornya ya minimum gitu loh. Maksudnya nggak yang maksimal gitu. Jadi yang apa yang kita share yang ada di e-learning, yang di sesi satu, contoh proposal itu hanya contoh, kurang lebihnya seperti itu, tapi di standar minimum. Jadi usahakan proposalnya teman-teman bisa lebih lengkap, lebih detail, lebih bagus lagi dari contoh yang ada di sesi satu seperti itu. Ada judul proyek, latar belakang, tujuan proyek, ruang lingkup, bla bla bla, sampai hasil yang diharapkan ini. Dan ini insya Allah mostly Miss Norma baca proposal teman-teman sudah ada satu mungkin yang belum lengkap ya untuk bagian-bagian proposal, tapi setidaknya ada kelebihan lainnya juga. Nanti Miss Norma bahas satu persatu. Nah, sebelum ke sini teman-teman, di sini ada yang dari grup A. Grup A, ada perwakilan grup A nggak? Grup B. Ada Miss Oke, Mbak Okta. dari Google. Ya, grup C? Grup C? Udah, Miss, Ada udah. Ibu. Oke, Mas Aldi, thank you. Ada Miss, Grup C, grup D, grup D. ada Miss, Ada ya? ada. Oke, berarti yang grup A yang belum teman-teman ya. Grup A nggak ada ya ini ya? Oke. Karena apa? Miss Norma hari ini butuh untuk apa ya namanya ya? Ada, Miss. Oh, Maaf ada. Miss, Oke, Mas ada Dimar. saya juga grup up Miss. Ah, Mbak Ina. Oke, thank you. Ya, Lengkap berarti ya. Nah, ya, eh, ada Miss. kita bahas reviewnya dari Miss Norma dulu aja ya. Setelah itu teman-teman yang menceritakan apa yang terjadi dalam eh, 4 minggu ini ketika menyusun gitu ya. Ini review nggak terlalu detail sih sebenarnya. Secara general ada yang langsung misalnya kita baca itu langsung tahu oh di sini gitu ya. Nah ini untuk grup A proposal dari grup A itu perlu identitas kelompok. Jadi meskipun ada tugas itu kan kita ada tugas ya teman-teman. Meskipun proposalnya itu sama gitu ya teman-teman, tapi masing-masing teman-teman itu harus mengumpulkan atau submit sendiri-sendiri. Kenapa? Karena di situ Miss Norma bisa menilainya. Jadi misalkan di situ nanti akan ada nilainya teman-teman. Even misalnya nilainya nanti ada yang sama gitu, tapi Miss Norma jamin tidak ada yang sama ya karena nanti tergantung dari teman-teman job desk-nya itu tadi yang akan teman-teman ceritakan. Tapi yang penting misalnya proposalnya sama pun teman-teman tetap harus upload masing-masing ya. Jadi karena apa? Karena aneh nanti ketika tuh ini nggak upload nilai kok tiba-tiba sama Miss Norma dikasih nilai kayak gitu loh. Nanti orang-orang UT kan taunya apa yang ada di e-learning. Even teman-teman mungkin bisa mengumpulkannya di WA group seperti itu. Tapi usahakan tetap upload di tugas satu misalnya itu ya teman-teman. Nanti kalau ada tugas dua pun seperti itu. Meskipun jawabannya sama satu grup itu tetap di-upload per individu. Nah, kalau yang dari grup A, proposalnya itu, karena mungkin teman-teman beranggapan ini individu gitu ya, jadi langsung dikasih nama gitu. Sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau ada covernya itu loh teman-teman, kayak identitas kelompoknya dari grup apa, judulnya apa, seperti itu. Yang paling lengkap itu adalah grup C ya, nanti teman-teman Miss Norma tunjukkan kurang lebihnya. Kemudian landasan teorinya terlalu singkat, jadi cuma paragraf. Ya memang kalau di template-nya, contohnya itu cuma satu paragraf. Sekali lagi, contoh yang ada di sesi satu itu hanya standar minimum saja, teman-teman. Jadi kalau bisa, eh, bisa di-develop lagi, dikembangkan. Misalnya landasan teori itu tentang background itu, teman-teman. Di background atau latar belakang itu tentang apa sih? Pertama, teman-teman jelaskan produknya, apa BSU-nya, tentang apa sih itu gitu. Misalnya itu, oh ini tentang Undang-Undang 45 misalnya, atau oh ini tentang pidato Presiden ketika di PBB dan lain-lain. Itu jelaskan dulu satu paragraf tentang eh, apa namanya sumber teks sumber yang akan teman-teman pakai. Kemudian di paragraf berikutnya itu hubungkan dengan penerjemahan teman-teman. Entah itu dikasih teori, entah itu tujuannya menerjemahkannya itu apa. Pokoknya teman-teman bahas tentang penerjemahannya. Sehingga minimal itu ada 2 paragraf.
syukur-syukur ada 3 kesimpulannya, kemudian langsung menuju ke tujuannya. Tapi nggak harus detail tujuannya. Nanti yang detail itu tujuan di bagian partnya tujuan. Yang penting ada tentang penjelasan sumber, teks sumber, dan juga penjelasan tentang hubungannya dengan penerjemahan. Nah, kemudian lagi untuk proposal grup A itu, ya perhatikan ejaannya. Mungkin agak buru-buru ya ini Mbak ya, Mas. Misalnya apa, Miss? Visi pembangunan nasional, tertulisnya seperti ini. Kan harusnya cuma visi ini pun Miss Nurma salah ejaan ini ya. Pembangunan nasional P-nya itu harusnya kecil. Nah, ini memang kesalahan-kesalahan mikro sebenarnya teman-teman. Jadi ejaannya dipastikan benar dulu ya, di edit nanti karena kita setelah ini proses editing kan. P-nya seperti ini mohon pay attention gitu ya untuk ejaan ini. Nah, latar belakangnya ini tadi yang Mas Nova bilang. Jadi setelah itu kalau ada di paragraf ketiga itu misalnya hubungannya seperti ini. Oleh karena itu proyek ini difokuskan pada penerjemahan misal ya pidato kenegaraan ke dalam bahasa Inggris secara akurat dan komunikatif agar pesan politik presiden dapat tersampaikan secara efektif pada pembaca internasional. Nah, di sini ini sudah elaborate antara teks sumber dengan penerjemahannya itu kemudian tujuannya itu apa sih seperti itu. Kemudian untuk grup B ini sama kayak karena memang nggak ada covernya ya teman-teman tentang identitas kelompoknya belum ada. Kemudian kalau untuk struktur sama formatnya sudah lengkap, sudah sesuai. Nah ini yang perlu diperhatikan rata kiri kanannya masih ada beberapa paragraf yang nggak sama gitu ya untuk lainnya ada rata kiri kanannya. Kemudian untuk latar belakang hampir sama dengan grup A meskipun grup B lebih lengkap sedikit dibanding grup A. Penguatan teorinya mungkin boleh juga dimasukkan, misalnya berdasarkan penerjemahan adalah berdasarkan ini, misalnya seperti itu boleh juga dikasih teori penerjemahannya sedikit. Kemudian landasan teoritis atau penjelasan tentang penerjemahan dan referensinya. Ya, referensi itu misalnya teman-teman mengambilnya dari Newmap, kasih dalam tanda kurung Newmap, koma 1988 misalnya seperti itu. Jadi ada referensinya itu lebih bagus, lebih lengkap di latar belakang. Tapi yang pasti dalam latar belakang itu minimal ada paragraf pertama itu tentang teks sumbernya teman-teman, penjabaran tentang teks sumbernya teman-teman. Kemudian paragraf kedua itu dihubungkan dengan penerjemahannya sendiri. Kemudian kan kalau paragraf 3 itu bisa digabungkan dengan seperti ini. Dihubungkan yang seperti ini. Kemudian, nah ini kan di situ ada strategi penerjemahan. Itu teman-teman bisa seperti yang Miss Norma bilang di awal tadi, bisa pakai prosedur, bisa pakai strategi, bisa pakai teknik, bisa pakai metode. Itu terserah teman-teman. Yang penting empat-empatnya ini anggaplah ini sebagai strategi penerjemahan. Jadi strategi penerjemahan ini diaplikasikan dalam bentuk prosedur, strategi, teknik, metode, dan lain-lainnya. Untuk glosarium awal sudah baik. Kemudian, oh ya, istilah asing itu di italik teman-teman ya. Kalau misalnya ada istilah asing bahasa Inggrisnya gitu, karena kita kan proposalnya bahasa Indonesia. Jadi yang di italik itu untuk istilah asing. Bisa bahasa Inggris itu termasuk istilah asing ataupun ada bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian Wisdoma juga masih menemukan salah ketik. Misalnya kayak analisis linguistik gitu. Mungkin ini otomatis gitu ya ketiknya. Ya, harusnya kan analisis linguistik seperti ini. Kemudian ada dahen. Nah, apa ini dahen gitu. Ini mau kepencet keyunnya gitu ya. Jadi sebenarnya kan dan seperti ini. Ini masih ada di grup B. Kemudian konsistensi kapitalisasi juga mohon diperhatikan kayak eh, sidang tahunan MPR ini yang teman-teman tulis. Padahal kan sidang tahunan ini bahkan Miss Norma juga tahunan gitu ya. Padahal kan sidang tahunan ini nama sebuah aktivitasnya MPR sehingga kita menggunakan capital letter ya di awalnya katanya ada S-nya sidang tahunan MPR. Kemudian hasil akhirnya itu kasih misalnya kan karena kita kan mau bikin buklet bilingual ya teman-teman maka sertakan kata-kata buklet bilingual dalam format PDF kemudian jabarkan boleh. Kalau untuk grup C-nya hampir sama rata-rata ya teman-teman kurang lebihnya sama. Tapi grup C ini menurut Miss Norma yang paling lengkap, yang template-nya itu sudah kayak penjelasannya lebih rinci, kemudian salah ketiknya sudah paling minim gitu, kemudian sudah ada covernya juga, thank you for that ya. Padahal ini cuma 3 orang ya. Kemudian, nah apa yang Miss Norma temukan di grup C ini?
sudah ada cover lengkap dengan judul, identitas kelompok ada, kemudian latar belakangnya juga sudah bagus. Namun antara paragraf satu dan berikutnya perlu lebih dielaborate lagi. Jadi kayak misah gitu loh, teman-teman. Paragraf satunya tentang produk, kemudian paragraf keduanya memang sudah tentang penerjemahan, tapi kayak belum nyambung gitu aja. Kemudian boleh juga ditambahkan dengan teori penerjemahan kalau misalnya bisa disisipkan seperti itu biar lebih lengkap. Nah, di sini yang teman-teman ini untuk semuanya ya, sebenarnya bukan hanya grup C saja. Eh, Kalau ketika Miss Norma kuliah dulu, pernah ditanya dosennya Miss Norma itu seperti ini. Kalian tahu nggak bedanya penerjemahan sama terjemahan? Karena kalau dijadikan istilah bahasa Inggris atau ditranslate gitu kan, semuanya dua-duanya ini kan akhirnya translate istilahnya bahasa Inggris itu tetap satu, yaitu translation gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman, eh, teman-teman harus pay attention di sini. Kalau penerjemahan, translation yang diartikan penerjemahan itu sebenarnya prosesnya, teman-teman. Jadi ketika ngomong kita penerjemahan itu proses, kemudian kalau terjemahan itu adalah produk dari penerjemahan ini. Sehingga nanti ketika memberi judul, misalnya analisis teknik penerjemahan. Kenapa? Karena teknik itu kan prosesnya ya, prosesnya menerjemahkan. Tapi kalau misalnya kualitas, analisis kualitas terjemahan. Jadi seperti itu harus dibedakan penerjemahan atau terjemahan. Kalau penerjemahan itu cenderung, tapi sebenarnya ini tuh pun beberapa expert juga tidak berpendapat yang sama, teman-teman ya. Miss Norma menganut paham yang ini. Jadi eh, penerjemahan itu adalah prosesnya, terjemahan itu adalah produknya. Jadi kalau misalnya kualitas itu cenderung ke terjemahan, misalnya analisis kualitas terjemahan, tapi kalau teknik, strategi itu lebih cenderung ke proses sehingga analisis teknik atau strategi penerjemahan, misalnya memberikan sebuah judul gitu ya nantinya. Ya, ini paling Eh, lengkap ya, Mas Boleh Aldi. interupsi, Miss? Oke, ya benar. Untuk yang grup C ini kan judulnya itu analisis terjemahan, berarti yang dirubah itu dari analisis terjemahan jadi Penerjemahan. analisis penerjemahan gitu. Penerjemahan. Ya. Oh, Karena Hmm. yang kita analisis kan tentang teknik sama strateginya kan. oke. Nanti kalau misalnya yang di next semester mungkin ya kalau misalnya ada yang diminta analisisnya kualitas tentang kualitas penerjemahannya terjemahannya itu baru analisis kualitas terjemahan. Oke. Terima kasih, Miss. Ya, makasih, Miss. Thank you. Kemudian yang terakhir itu grup D teman-teman. Ini, nah grup D ini satu-satunya kelemahannya ini di poin kedua, strukturnya belum lengkap. Benar atau salah, Mbak? Karena saya cuma mendownload salah satu punya Mbak Dayang, kayaknya semuanya semuanya sama kan ya? Permisi, Miss. Mau Iya, izin eh, menjelaskan. iya ya benar. Oh, sebelumnya sebenarnya kalau untuk apa namanya poin-poinnya itu Hmm, kami belum belum menyusun secara lengkap karena hmm, sebelumnya itu ada kayak apa namanya itu Miss eh, perintah hmm, di tugas itu hmm. katanya maksimal itu kan 2 halaman. Oh, Ya, I jadi see. Ya 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 oke. jadi kami kemarin ini menyusunnya eh, Pokoknya poin-poin jangan pentingnya lebih gitu ya ya. ya poin-poin pentingnya kami masukkan dulu. Hmm, Jadi hmm, sebenarnya untuk isi-isinya yang lebih lengkap mungkin hmm, akan kami tambahkan lagi hmm, di hmm. proposal Next. selanjutnya Iya, benar. begitu. Oke. Iya, Sip. Iya, thank you. Nah, kurangnya itu tadi ya, ini secara yang ada sekarang ya. Thank you Mbak bisa diterima alasannya. Nah, lebihnya teman-teman, untuk grup D ini dia detail. Misalnya semacam audiensnya itu dijelaskan, tidak hanya audiensnya untuk misalnya peneliti, profession ini enggak gitu, tapi dijelaskan secara detail, ada penjelasannya. Kemudian kayak genrenya itu juga dijelaskan secara detail gitu. Jadi bagusnya di situ, mereka menjelaskannya dengan sangat detail dan rapi juga sudah untuk susunan secara sistematikanya. Hanya saja memang untuk struknya itu belum lengkap dengan penjelasan Mbak Dayang tadi ya, sudah bisa diterima di situ. Kemudian apa lagi ya? Pendahuluannya juga sudah baik sekali lagi. Yang sudah ada itu sebenarnya sudah bagus sekali gitu. Cuman ada beberapa bagian yang memang terskip karena mikir untuk masalah halaman itu tadi ya Mbak ya, seberapa banyak halamannya itu tadi. Nggak apa-apa, tinggal dilanjutkan aja karena ini kan masih draft juga ya proposalnya. Kemudian ini sama, belum ada identitas kelompok. Kemudian masih ditemukan beberapa yang salah ketik
Misalnya BCC gitu ya. Ini mungkin mau nulis berisi gitu kan ya. Keamaan. Ini keamanan sama seperti yang lainnya ya. Ini Miss Norma masih menemukan kata-kata yang salah ketik seperti ini. Kemudian tujuannya ini sudah lengkap. Itu yang Miss Norma bilang. Pokoknya ada part yang ada itu bagus. Partnya itu sudah bagus, sudah lengkap, udah ada penjebarannya. Tapi ya itu lagi. Karena ada beberapa yang strukturnya di sini belum ada itu saja. Glosariumnya juga sudah sangat baik. Nah, sedikit yang mau Miss Norma, karena ini adalah main part-nya proposal kita juga, teman-teman, tentang metode dan strategi penerjemahan. Ada main part ini kan ya di proposal ya. Nah, ini kalau ada di proposalnya itu kan seperti ini. Sebenarnya teman-teman, yang menjadikan ini main part itu bukan tentang penjelasannya di sini. Ini hanya penjelasan secara umum saja, secara general tentang proyeknya teman-teman. Yang menjadi main part-nya itu adalah di sini. Jadi nanti setelah teman-teman sudah mulai menerjemahkan teksnya, itu satu, dua, tiga ini sebenarnya proses atau alur teman-teman berpikir untuk untuk membuat ini atau menyusun ini. Yang pertama itu tentang analisis analisis teks sumber. Jadi teman-teman mengidentifikasi istilah hukum utamanya. Secara umumnya kan tahapnya seperti itu. Tahap kedua, ketika teman-teman sudah menganalisis teks sumbernya, menentukan strategi penerjemahan atau tekniknya tadi, yang Miss Nurul bilang, tekniknya tentang apa. Nah, baru yang terakhir, kalau sudah semuanya jadi, baru editing dan proofreading yang paling akhir sebelum ke presentasi. Nah, sehingga nanti boleh di awalnya itu ini dikasih, tapi sekali lagi ini hanya sebagai generalnya saja. Main part-nya itu justru di sini, teman-teman. Jadi nanti bikin tabelnya seperti ini saja, teks sumber atau bisa juga BSU atau TSU, kemudian teks sasaran atau bisa BSA, TSA gitu saja, baru analisis atau strategi gitu aja juga boleh. Sehingga nanti teksnya teman-teman itu semuanya seragam untuk tabelnya seperti ini. Dan ini di bagian metode dan strategi penerjemahan. Sekali lagi nggak usah bingung metode sama strategi, itu anggap aja sama. Pokoknya kita menggunakan satu istilah strategi saja yang pengaplikasiannya bisa menggunakan teknik penerjemahan, metode penerjemahan, ataupun prosedur penerjemahan. Contohnya Miss, ini Miss Norma ambil seuprit gitu ya. Ini yang ini teman-teman apa namanya Donald Trump itu loh. Nah, misalnya teks sumbernya di sini, teman-teman copy satu sentence gitu ya, copy satu sentence di sini. Kemudian teman-teman terjemahkan menjadi yang di sini. Seperti ini. Nah, nanti analisisnya itu, Miss, apakah semuanya dianalisis? Boleh kalau mau itu, tapi bakal panjang sekali. Yang sekiranya teman-teman perlu, oh kayaknya ini yang menarik, atau yang ada, oh ini kayaknya penting deh bagian ini. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman analisis teknisnya, kalau secara seluruhnya ya, itu bisa saja seperti ini. Speaker Johnson diartikan menjadi mana ini? Mike Johnson. Nah, ini kan sudah ada kata-kata Johnson sama-sama Johnson ya. Nah, itu kalau dianalisa secara teknik itu merupakan teknik pure borrowing namanya teman-teman. Jadi peminjaman secara murni Johnson sama Johnson dengan tulisan yang sama persis. Kemudian Vice President diterjemahkan menjadi Wakil Presiden. Ini penerjemahan secara kesepadanan lazim seperti itu. Karena memang di dictionary ketika kita cek itu ya vice presiden, vice itu wakil, presiden itu ya presiden seperti itu. Nah, ini juga termasuk dalam menggunakan teknik naturalization borrowing atau borrowing yang dimodifikasi yang mana yang presiden kalau bahasa Inggris presiden tulisannya seperti ini kalau di bahasa Indonesia presidennya ditulis seperti ini karena memang aturannya dalam bahasa Indonesia seperti itu dan presiden ini sudah berterima sesuai dengan kamus bahasa Indonesia dan lain-lain itu kalau dianalisa one by one teman-teman. Nah, menurut Miss Norma teman-teman itu nggak perlu seperti itu karena itu akan satu kalimat aja akan banyak sekali analisa strateginya ini. Ambil aja, comot aja yang sekiranya teman-teman itu ada sesuatu yang beda atau yang mungkin dibahas atau yang mencolok sekali untuk dibahas seperti itu. Misalnya seperti apa? Ini. Di sini saya menyesuaikan pembaca Indonesia adalah menambahkan yang saya hormati gitu. Sehingga di sini nggak ada, tapi di bahasa Indonesia yang saya hormati,
Kemudian menyebutkan nama lengkap Johnson bla 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 seperti ini. Kenapa? Karena ini menggunakan strategi domestication teknik kalau di Molina and Albir ya. Kenapa? Karena ini kita sesuaikan dengan budayanya di Indonesia. Gaya bahasanya, pidatonya orang-orang di Indonesia itu seperti itu, gitu. Yang saya hormati misalnya seperti itu kan. Nah, ini strateginya domestikasi. Kemudian ada juga kata-kata has returned, diterjemahkan dengan telah kembali. Jadi lebih natural, lebih itu menggunakan modulation dan juga communicative equivalence. Jadi nggak harus semua setiap setiap part sentence-nya itu dikasih penjelasan, tapi pilih aja teman-teman sekiranya mana yang memang ini tuh troublemaker mungkin, atau mungkin ini, oh ini ada sesuatu yang pengen teman-teman tunjukkan ke klien, kan normal kliennya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk strategi yang mana, analisisnya itu silahkan dipilih, didiskusikan dengan temannya. Begitu juga dengan seperti ini. Misalnya strategi cultural adaptation. Ini diadakan apa? Karena the dawn of diadaptasi menjadi datangnya untuk menghindari metafora asing. Fajar dalam konteks politik agak janggal gitu. Kalau misalnya di dalam fiksi mungkin bagus aja ya menggunakan kata-kata fajar gitu kan. Lebih puitis malahan seperti itu. Tapi karena kita konteksnya politik, hukum seperti itu, jadi eh, diadaptasi menjadi datangnya, disesuaikan dengan bidang sumber teksnya itu. Sehingga strategi yang digunakan adalah cultural adaptation. Dan seterusnya seperti itu teman-teman ya. Ini cara sekali lagi cara menyusun metode dan strategi penerjemahannya. Nah, kemudian tentang glosarium awal, sebenarnya instruksinya itu glosarium awal 10 ya kalau nggak salah ya. Tapi di kelompok A ini baru berapa ini? One, two, three, four, five, six, seven. Kurang 3 berarti. But it's okay. Ketika membuat glosarium, teman-teman, ini suatu saat mungkin bisa berubah. Karena glosarium itu sendiri akan terus berkembang sampai hasil terjemahan kita atau produk terjemahan kita itu sudah selesai. Kok gitu, Bis? Iya. Mungkin teman-teman ketika menggunakan pidato kenegaraan gitu ya, menggunakan state address. Nah, ini dalam konteks satu paragraf. Ternyata ketika teman-teman terjemahin lagi, terjemahin lagi, terjemahin lagi, terjemahin lagi, oh ternyata kayaknya ada ungkapan yang lebih tepat lagi. Ya sudah, glosarium yang ini diganti. Atau juga seperti itu, sidang tahunan, annual session, apakah ternyata dalam prosesnya kayaknya kurang tepat deh. Nah, itu juga bisa diganti. Sehingga glosarium ini akan terus berubah, akan terus berkembang, bertambah, atau bukan juga dikurangi dengan proses teman-teman menyusun atau menerjemahkan teksnya sampai akhir gitu ya. Jadi, nah sementara ini glosarium awal yang Miss Nur baca itu so far so good sih teman-teman sudah pakainya. Kemudian Miss cara mengecek istilah Inggrisnya benar apa enggak? Kalau Miss Norma ya cara cara yang paling gampang dalam tanda kutip goblok-goblokan gitu ya. Masukin aja kata bahasa Inggrisnya ini ke Google gitu. Kemudian search kalau ternyata kata kata bahasa Inggris ini sudah banyak sekali web web yang kredibel teman-teman ya, bukan cuma AI-nya ya. Web yang kredibel yang ternyata dia juga pakai ini ya sudah berarti itu kita bisa pakai seperti itu paling gampangnya. Nah, nanti untuk lebih validnya lagi baru teman-teman masukkan atau baca-baca di web-web yang tentang hukum, politik atau government. Itu untuk cross check-nya. Apakah istilah ini istilah bahasa Inggris ini dipakai apa enggak ya di negara sana gitu kan. Seperti itu. Karena grup A itu bahasa Indonesia ke Inggris ya untuk teksnya. Grup B ini sudah lengkap banget teman-teman. Grup C yang paling kebanyakan. Grup B ini sudah 10, sudah sesuai dengan instruksi gitu ya. Dan ini juga sudah bagus. Nah, sekali lagi, ini bisa diganti menjadi BSU atau TSU atau teks sumber. Kemudian ini BSA, TSA atau teks sasaran gitu atau bahasa sasaran gitu teman-teman ya. Kemudian di sini strategi atau analisis gitu aja. Nah, yang Miss Norma ingin ini ingin highlight itu universitas terbuka. Memang tidak ada larangan untuk menerjemahkan nama sebuah universitas, teman-teman. Bahkan di e-learning kita juga masih pakai Open University gitu ya. Tapi setahunya Miss Norma untuk saat ini, teman-teman, rekomendasi yang banyak dalam bidang terjemahan, dalam bidang translation itu mensarankan untuk nama universitas itu menggunakan pure borrowing aja. Jadi nggak usah diterjemahkan.
Misalnya universitas terbuka, ya universitas terbuka aja. Karena apa? Sekarang banyak juga sudah dipakai di sertifikat, di ijazah itu pun juga tetap. Jadi universitasnya itu tidak diterjemahkan seperti itu. Miss, apakah salah? Bukan, nggak salah. Hanya saja lebih baiknya universitas itu tidak diterjemahkan. Kenapa Miss seperti itu? Karena sebenarnya itu proses dari menginternasionalkan bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau kata teman-teman Miss Norma yang sedang belajar gitu ya. Jadi salah satu proses biar istilah-istilah Indonesia itu ya bisa lebih terkenal lagi. Sebenarnya salah satunya dari nama universitas ini langkah awalnya ini. Jadi akan lebih baik kalau universitas terbuka tetap aja universitas terbuka seperti itu. Sekali lagi bukan salah ya, hanya itu tadi menganut paham yang mana dan untuk proyek ini silahkan untuk universitas nama instansi itu tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Dengan alasan itu tadi mengikuti saran-saran dari para expert yaitu dengan tujuan sebagai proses awal atau tahap awal untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, yang grup C ini keren ini udah banyak sekali nih. By the way, grup C sudah mulai translate teksnya. Halo, Mbak dari grup C? Maksudnya belum, Miss. Belum. Masih Iya, proses. belum, Miss. Kebetulan kerja, Miss. Maaf ya. Diusahakan. Oh, it's okay, never mind. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini lengkap sekali. Grup C ini udah banyak sekali. Lihat, teman-teman. Miss, tapi kan disuruhnya 10 iya. Memang benar cuma 10. Tapi ini cuma Miss Norma appreciate aja gitu kan. Wow, keren gitu. Untuk langkah awal itu menunjukkan keseriusannya teman-teman juga gitu. Thank you for that ya. Nah, awalnya Miss Nurma baru tahu kalau Alien Enemies Arc ini, Act ini ya. Terus Miss Nurma searching tadi di Google dengan cara yang seperti itu. Oh, ternyata benar ya, undang-undang musuh asing tuh istilahnya seperti ini. Nah, di sini ini teman-teman, Miss Nurma itu juga banyak sekali belajar dari teman-teman. Jadi, anggaplah kelas kita ini adalah kelas sharingnya kita. Jadi, nanti misalnya ada pertanyaan apapun, seandainya nggak tuh web, ya nggak apa-apa. Langsung aja di-share ke grup kita ya. Kalau ada pertanyaan misalnya teman-teman pas lagi analisis terjemahan gitu ya. Terus ada yang perlu ditanyakan, share aja ke grup kita. Nanti kalau Miss Norma pas baca, Miss Norma juga bisa komen atau kalau bukan Miss Norma teman-teman yang lainnya mungkin bisa membantu juga gitu ya. Jadi kita meskipun tidak di web, kita bisa tetap sharing lewat WA grup gitu. Karena Miss Norma banyak juga belajar dari proyeknya teman-teman ini seperti itu. Nah, perdamaian peacemakers dan memang itu sudah diakui gitu ya, sudah biasa digunakan. Grup D ini juga sudah bagus. Sekali lagi grup D itu sebenarnya memang sudah terstruktur gitu loh teman-teman, sudah tersistematik ya, gitu loh teman. Ya itu tadi kata Mbak Dayang karena keterbatasan halaman itu tadi ya Mbak ya. Jadi Iya, nggak bisa Miss. di semuanya. Ini bagus. Secara keseluruhan untuk glosarium sudah baik. Sekali lagi, glosarium ini masih bisa berubah-ubah seiring dengan proses penerjemahan teksnya, teman-teman. Nah, yang di sesi 4 biar diskusinya kita itu ada aktivitas itu teman-teman ya. Jadi ini Miss Norma ambil dari materi inisiasi. Coba teman-teman silahkan dijawab untuk di setiap ketika ada materi inisiasi itu kan ada aktivitas mahasiswa biar terstruktur, biar memang benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi untuk aktivitas mahasiswa di setiap materi inisiasi itu boleh teman-teman share di diskusi sesi 4. Jadi nanti biar kita bisa, Miss, misalnya paragraf satu gitu ya, satu paragraf saja pengirimnya. Ini benar atau enggak? Teman-teman lainnya nanti kan juga bisa mengomentari. Jadi nanti setiap aktivitas mahasiswa, teman-teman mohon menjawabnya, melakukan aktivitas ini, kemudian di-share di diskusi masing-masing. Kalau misalnya ada di sesi 4 ya di-share di diskusi sesi 4. Kalau 5 sesi diskusi 5, dan seterusnya. Jadi nanti e-learning kita tuh kalau terpantau pusat gitu kayak hidup gitu Mas Ian. Jadi masih tetap ada aktivitas tidak hanya di sekedar di WA Group. Apakah keberatan teman-teman untuk melakukan aktivitas mahasiswa di tiap sesi? Boleh. Ya, gimana Mas Aldi? Halo Mas Aldi? Ini masuk ke penilaian nggak? Misalkan kita lupa nggak kirim diskusi itu, misalkan nggak dapat nilai atau apa, itu
masuk Miss ke Norma penilaian akan, atau enggak? iya, masuk ke penilaian. Miss Norma akan rangkum semua diskusi-diskusinya itu untuk menambah nilai akhirnya nanti. Bisa buat nilai plusnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Memang kalau di learning tidak ada tempat untuk menilai, Mas, tapi Miss Norma punya rekapannya sendiri nanti. Sama halnya kayak ini nanti yang Miss Norma butuh sharingnya teman-teman tentang proses pengerjaan proyek hari ini. Gitu ya. Oke, Miss. Oke. Ini sekalian buat belajarnya teman-teman, biar tidak cepat lupa gitu ya, apa yang sudah teman-teman baca. Kemudian sesi 5 ini mulai besok Senin sudah dibuka ya, makanya Miss Norma share di sini. Ini juga aktivitas 5, ambil satu paragraf. Miss, apakah bisa kalau paragrafnya sama? Boleh. Jadi ini tuh yang penting itu targetnya Miss Roma adalah teman-teman praktek di setiap minggunya gitu ya. Selain selain proyek bersama ya, ini proyek individunya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ambil paragraf pertama, temannya yang lainnya ambil paragraf kedua, nggak apa-apa. Ini individu saja untuk menunjukkan kalau kalian juga secara individu itu berproses. Kalau misalnya dengan paragraf yang diambil sama di sesi 4 boleh, jadi tinggal lakukan saja self-editing. Cek struktur, gaya register, dan lain-lainnya seperti itu. Nanti boleh di... Berarti untuk diskusinya individu, tapi kalau untuk Hmm, tugasnya hmm. grup ya, Miss. Masih grup. Jadi tugas 1, 2, 3 itu nanti grup. Kayak nyambung terus ya, Hmm, continue. hmm, hmm. Makanya project-based learning ya kita pakainya. Understood, Miss. Thank you. Oke, neat. Nah, that's all. Any questions? This is my WA ya yang belum gabung. Miss Mama tuh nggak tahu apakah ada beberapa yang message itu katanya nggak bisa gabung linknya gitu ya. Tapi Miss Mama nggak tahu kenapa nggak bisa gabungnya ya. Nanti kalau ada temennya bisa personal message gitu, misalnya ada anggota kelompok yang belum pernah nongol di WA group maupun nggak ikut di sini, silahkan ya. Kalau bisa gabung ke WA. Kenapa? Karena lumayan fast respon untuk WA Miss Norma. Tapi kalau untuk yang di e-learning itu mungkin Miss Norma ngecek itu biasanya di hari yang pasti hari weekend gini ya, Senin Minggu gini ya. Kalau untuk yang Senin sampai Kamis itu belum tentu Miss Norma cek e-learningnya gitu teman-teman. Dan jadi mohon maaf ketika di diskusi itu teman-teman kan udah diskusi rame ternyata baru loh ternyata udah pada rame ya Miss Norma baru nongol gitu. Jadi mohon dimaafkan karena memang selain di UT ada kegiatan lain sama seperti teman-teman ya. Karena kita punya ke apa namanya ya rutinitas lain selain UT gitu. Jadi it's okay. Miss Norma fokuskan di Sabtu Minggu itu untuk UT. Jadi kalau diskusinya itu Miss Norma jawab di diskusinya teman-teman itu lama sekali gitu, mohon dimaafkan. Untuk fast responnya bisa ke WA-nya Miss Norma langsung ya. Boleh tanya lagi, Miss? Mhm. Tadi kan di apa namanya di sheet yang PPT-nya tuh yang diskusi 4 bakal ada diskusi gitu di e-learningnya. Iya, Ini jadi mhm, diskusi 4. Nah, mhm. saya cek di e-learningnya eh, belum ya, belum dikasih kayak perintahnya yang dari Miss itu kayak ambil satu Oh, paragraf itu belum ada ya. oh ini maksudnya perintahnya ada di mana gitu ya Mas? Ah, Oke, sebentar. Bentar ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya Miss Norma ambil dari materi inisiasi. Teman-teman punya 2 materi inisiasi kan setiap sesi. Dicek nggak? Nah, misalnya di sesi 4 ini ya, sesi 4 ini. Nah, ini adalah materinya. Nah, materi yang Miss Norma bilang tadi, yang kegiatan aktivitas-aktivitas itu ada di sini ini, teman-teman. Oke, jadi ini materi inisiasi teoritisnya, teorinya tentang translationnya. Kemudian kalau yang ini spesifik ke proyeknya kita. Apa saja. Jadi sebenarnya setiap minggu itu ada instruksinya seperti itu, teman-teman. Teman-teman itu harus ngapain itu tuh ada sebenarnya instruksinya itu ada di sini ini. Di materi yang kedua ini. Jadi kalau teman-teman buka ini ke sini, nah ini instruksi setiap minggu. Nanti ada di paling bawah sini, ini ada juga apa yang harus teman-teman lakukan di sini, fokusnya di mana, sesi 4 ini, fokusnya misalnya kayak sesi 4 ini menghasilkan draft awal terjemahan, fokusnya ini, seperti yang Mas Noma bilang tadi, ada prinsip umum drafting terjemahan, dan lain-lainnya. Nah, nanti di akhirnya pasti ada aktivitas mahasiswa di sini. Oh, I mean di sini. Nah, di sini nih. Jadi sebenarnya ini tuh panduan
minggu ini kita mau ngapain sih gitu. Tapi sekali lagi, Miss Norma itu telat sadar teman-teman. Jadi baru sadar minggu-minggu tugas kemarin gitu ya pas oh ternyata ini ada aktivitas mahasiswa sini ya ya sudah nggak apa-apa lah. Memang ini tidak wajib seperti di tugas satu ya. Ini tetapi sekali lagi ini adalah ada nilai tambahannya sendiri Miss Norma Rekap yang akan Miss Norma share nanti ketika sesi 8 kita sudah berakhir. Gitu. Bisa dipahami Mas Aldi? Gini Miss, kalau misalkan Hmm, yang matkul yang lain itu kan di setiap sesi itu ada diskusi gitu kan. hmm, Ketika diklik diskusi itu ada hmm, perintahnya hmm, itu dari hmm, tutornya itu kayak harus hmm, apa. hmm, Nah mungkin kalau mau nanti kita tiap sesinya itu nambahin tugas yang kayak tadi, diskusi hmm, tadi, hmm, mungkin yang dari sheet PPT tadi dipindahin ke ke situ. yang diskusi itu. Hmm, oke. Thank you Mas Aldi pertanyaannya. Nah, mata kuliah yang ada diskusinya itu apakah Praton atau hanya Tuton, Mas? Ke Tuton mungkin ya. Tuton, Tuton mungkin ya. Iya. Iya, Tuton, Miss. Tuton, iya benar. Nah, bedanya itu di situ teman-teman. Jadi ada mata kuliah yang Praton seperti mata kuliah kita ke ini, ada yang masih Tuton 100%. Nah, bedanya sebenarnya kita itu diringankan dengan tidak tidak adanya kewajiban diskusi. Sekali lagi memang tidak diwajibkan, tetapi kenapa Miss Norma menyuruh sekali lagi biar kayak prosesnya teman-teman itu bisa berkaitan satu sama lain itu ada gitu loh teman-teman. Jadi continue gitu loh terus menerus gitu loh. Sekali lagi memang di situ nggak ada di Proton itu nggak ada nilai seperti yang di Tuton. Kalau di Tuton diskusi wajib, tugas wajib. Diskusi ada nilainya di e-learning. Tuton tugas juga ada di nilainya di e-learning. Tetapi bedanya Praton yang dinilai di e-learning itu hanya ada tugas satu, 2, sama 3. Tetapi untuk menghargai prosesnya teman-teman, belajarnya teman-teman itu tadi, diskusi itu pengen Miss Nurma aktifkan gitu teman-teman. Sehingga di situ nanti Miss Nurma akan rekap nilai dari teman-teman. Sehingga nanti itu mungkin bisa juga membedakan antara nilai si A dengan nilai si B pada akhirnya. In the end of our semester seperti itu. Miss, apakah wajib? Sekali lagi, saya nggak mewajibkan, tapi ini sunnah. Jadi eh, akan lebih baik untuk progresnya teman-teman secara individu biar terlatih gitu ya, biar terbiasa pemikirannya teman-teman di situ dan juga buat Miss Norma bisa lebih lengkap nilainya. Jadi benar-benar antara progresnya antara mahasiswa A sama mahasiswa B ini bakal terlihat seperti itu Miss Norma maunya itu. Apakah bisa diterima? Eh, Paham, baik Miss. Miss. Bisa, Miss. Aman. Bisa, Oke, Ini Miss. bisa thank diterima. you. Nah, sebentar teman-teman. Iya sebenarnya ada sholat ya, Sam. Gimana ya caranya ya? Pada udah sholat belum ya? Apakah kita break atau langsung aja? Oh gini aja. Miss Norma itu kan butuh untuk penjelasan itu tadi teman-teman job desk-nya setiap setiap kelompok ya. Jadi misalnya Mbak Lulu ini job desk-nya kemarin prosesnya itu apa aja sih di kelasnya itu bagiannya tentang apa yang sudah dilakukan selama 4 sesi ini Miss Norma tuh butuh pemaparan itu. Teman-teman mau secara oral atau mau secara tulis saja? Kalau secara oral, Miss Norma minta waktu break 10 menit buat sholat maghrib dulu ya. Kemudian kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya secara tulis, itu boleh kita kumpulkan di e-learning, di WA group. Secara narasinya seperti itu. Jadi masing-masing. Kalau saya tulis sih, Miss, tapi nggak tahu yang lain. Iya, makanya Miss Norma minta pendapatnya yang lainnya gimana. Mau tulis atau mau secara oral aja? Kalau oral nggak apa-apa, tulis juga nggak apa. Kalau oral Miss Norma minta waktu buat break sholat maghrib 10 menit. Kemudian kita lanjutkan untuk itu, pembahasannya itu sharing untuk pengalamannya teman-teman juga. Kemudian job desk-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya eh, tulis, itu ya sudah kita web to webnya ini kita sudahi, lalu kita lanjutkan ke WA group. Teman-teman bisa membuat catatan itu mungkin sebelum Senin ya untuk dikumpulkan di WA group seperti Miss, itu. Miss. Hmm, Tulis. Saya pilih tulis. tulis, oke. Mau di polling di WA group. Oke, teman-teman yang Terus lain Polling, gimana polling. teman-teman? Miss. Polling, polling. Polling, Miss, apakah polling. individu? Iya, ini individu ya teman-teman. Karena kan pengalaman masing-masing orang ini kan beda-beda ya. Maksudnya, iya Miss tulis aja. Kalau tulis bisa nulis semau kita. Kalau di sini sungkan saya sama seseorang gitu mungkin. Hmm. Gimana? Tulis aja teman-teman.
Ayo Kesepakatan? Tulis aja ya. tulis. Tulis aja. Tulis. Kalau tulis Oke. kan biasanya lebih Atau gamblang gitu. nah, benar, lebih lebih spesifik, lebih penjelasannya lebih lebih detail gitu ya, Mbak ya. Nah, Tuh. misal saya nggak mau di apa namanya di share ke grup, nanti si A yang saya tandain ini bisa baca. Silahkan aja Mbak Pri ke Miss Norma, nggak apa-apa. Jadi filenya dikirim Mbak Pri ke Miss Norma. Tapi kalau merasa aman-aman saja di share di grup ya it's okay. Jadi boleh dikumpulin di WA grup, boleh juga dikumpulin ke WA-nya Miss Norma. Itu buat Miss Norma nilai juga teman-teman, buat pertimbangan penilaiannya. Jadi antara Miss event apa ya, event hasil produknya itu sama teman-teman, tapi penilaian dan nilainya masing-masing orang ini kan bakal berbeda, dilihat juga dari situ. Oke, tulis aja berarti ya, deal kita. Yo. Iya. Deal. Ada yang keberatan? Wih, saya nggak suka nulis, Miss males ngomong saja. Ya udah nanti Eh, video Miss Norma aja berarti. Iya gimana mau Salju? tanya nih, Nggih. kalau tulis misalkan kan kelompok kita C itu 3, misalkan Hmm, pas hmm, pembuatan proposal itu kan dibagi-bagi, misalkan ada hmm, yang buat hmm, latar belakang, hmm, hmm, tujuan, hmm, strategi, glosarium hmm, gitu, misalkan saya bagian nyusun yang glosarium misalkan. hmm. Berarti nanti di laporan tulisnya itu saya menceritakan penyusunan glosarium atau seperti apa? Jadi ini sebenarnya pakai bahasa informal pun nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi karena tujuannya apa sih Miss Dama? Tujuannya pengen tahu prosesnya teman-teman menyusun itu sampai jadi draft proposal itu seperti apa sih? Misalnya ada permasalahan apa sih di kelompoknya teman-teman itu gitu loh. Miss Dama tahu itu tujuan awalnya Miss Dama. Nah, untuk teknisnya seperti apa, template-nya seperti itu nggak ada. Pokoknya intinya teman-teman tuh sharing Hmm. pengalamannya teman-teman. Kemudian Miss, apakah yang dijelaskan harus job desk-nya orang-orang? Nah, kasih aja job desk-nya ini, kemudian nanti baru dijabarkan yang khusus buat teman-teman. Misalnya job desk saya glosarium, misalnya si A pendahuluan, si B ini itu job desk-nya secara awal dulu. Nah, baru penjelasan di akhirnya. Tugas saya adalah glosarium, prosesnya seperti ini. Mungkin teman-teman juga pengen dalam tanda kutip gibah gitu ya, atau merasa ada unek-unek. Nah, Unek-unek ya. ya unek-unek. Di dalam ini ada yang dari luar Jawa nggak ya? Mohon maaf kalau rooming gitu ya. Karena Miss Norma dari Malang, teman-teman. Salam kenal ya. Oh ya, betul. Nah, kalau misalnya ada yang unek-unek, Miss, ini loh si A ini tuh sebenarnya nggak kerja, dia cuma numpang nama aja, dihubungin susah, ini susah ya. Nah, itu bisa ditulis di situ, semuanya ditulis di situ. Itu yang akan Miss Jadi Dora lebih baca ke satu kompleks ya. one by one gitu. Heeh. Apa sih permasalahannya itu tuh penting teman-teman dalam penyusunan proposal ini. Kenapa? Sekali lagi kita kan project based learning, jadi bukan hanya produknya saja yang kita lihat, tetapi juga semua prosesnya juga itu. Seperti itu. Oh ya itu Miss, yang grup C itu kan di learning 4 orang ya, ya kalau Mm-mm. ya. Cuman Iya. kan yang satu orang nggak bisa dihubungi Kami tuh juga nggak ada 3. juga. Nah, Gimana? itu. Itu jelaskan di situ, Mas. Nanti bisa Miss Norma tandai namanya gitu. Ternyata, oh, setelah Miss Norma baca, oh, si A ini di narasinya si A, B, C, apa si D ini di narasinya si A, B, C, D. Ternyata sama-sama semuanya bilang kalau ini nggak kerja. Ya sudah, nanti Miss Norma tandain. Di situ itu fungsinya seperti itu. Kalau ini bukan nggak kerja Miss, emang orangnya nggak Nggak ada ada. aja. Iya, emang nggak Emang ada nggak orang. ada, Miss. Goib. Iya. Tuh. Nggak tahu, saya juga nyari di grup kan nggak ada ya. Terus kalau di e-learning nyarinya gimana? Nggak ada nomor HP gitu, jadi Di bingung part juga. itu, di personal message, teman-teman. Oh bisa Nggak di bisa, e-learning di bisa personal personal message. message. Oke. No respons juga mungkin nggak buka-buka kayaknya, Miss. Iya, sepertinya ya nggak aktif ya. Bisa dicet di aktif nggaknya. Nah, itu Miss Donna tuh butuh itu, teman-teman. Jadi nanti Miss Donna bisa list siapa-siapa yang nggak aktif, siapa yang kurang aktif, atau siapa yang cuma numpang nama itu tadi. Mungkin kalau memang dibutuhkan, Miss Norma bisa eh, apa namanya mengirim personal message ke beliau-beliau ini. Apa Miss bertiga juga nggak apa-apa, Miss. Iya, kayaknya udah telat deh kalau mau gabung sekarang juga kan Iya. gitu. Udah Membernya goib, jalan Miss. seperempat. Gaib. Tapi ini alhamdulillah loh ya, ini kita banyak loh, lumayan loh. Ada loh kelas yang cuma nongol dari 25 hanya ada 8 5 sampai eh, tutornya itu disuruh message itu kan, broadcast itu kan. Udah hampir tiap hari broadcast, gabung ke sini, join ke sini, tapi nggak ada yang join seperti itu. Oh ya, teman-teman boleh on cam sebentar untuk laporan. Jadi Miss Norma izin untuk screenshot ya, untuk dikirimkan ke pusat. Oh, Miss. Oke, Dibagi tunggu dulu Miss. dulu, biar on dulu.
Tapi by the way grup C ini 3, pembentukannya grup paling lama, paling akhir juga ya, tapi bagus kok hasilnya. Keep it up ya. Grup D itu juga bagus. Grup D itu yang Miss Noma lihat paling aktif dan paling kompak gitu loh kayak kayak yang satunya apa upload tugas, kemudian nggak lama kemudian yang lainnya juga upload semuanya seperti itu. Kemudian yang belum upload tugas, yang belum upload tugas 1 silakan diupload karena yang terakhir itu tanggal 3 kalau nggak salah ya due date-nya ya. Sekali lagi meskipun sama teman-teman harus upload. Kenapa? Karena kalau nggak upload itu nanti Miss Norma nggak ada tempat buat ngasih nilai teman-teman. Jadi tugasnya 1 meskipun teman-teman itu sudah mengerjakan itu bakal nol kalau nggak ada bukti pengerjaannya di e-learning. Oke, ada lagi nih Mas BM, Mbak Vetra. Oh ya, presensi itu di e-learning teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik gitu ya. Kalau dicek dulu, sebagian sudah Miss Norma presensikan, tapi sebagian yang datangnya agak telat belum, nanti silahkan dicentang presentnya ya, yang hadir. Tinggal diklik aja itu. Oke, Miss Norma izin ya. One, two, three, cheese. One, two, three, cheese. Oke. Thank you so much. Eh, Hmm, misi yang ini kan direkam ya, boleh hmm, di-share di iya. grup atau Hmm. gimana? Ya, ini fungsinya Miss Norma rekam, yang mau Miss Norma share ke grup, kalau nggak besar ya, kalau besar nanti Miss Norma masukkan dulu ke Google Drive mungkin, linknya akan Miss Norma upload di sesi 4, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nggak bisa join di sini, bisa lihat rekamannya. Ya. Yes, berarti untuk di tutornya absennya di Mark S dan aja ya. No, oh iya, Mars Asdan, benar. Oke, oke. Terima Atau kasih. ini juga Mbak, sebentar ya, Miss Norma tunjukkan sebentar teman-teman. Sebenarnya tuh ini sudah Miss Norma bikin, sebentar. Mana ya? Tatatatata. Oh, ini nih. Nah, setiap presensinya itu kan hanya ada di web ya teman-teman. Webnya itu di sesi 4, 6, sama 8. Sehingga presensinya itu ada 3 kali. Pertama presensinya itu dikumpulin rekapannya ada dari screenshotan tadi. Yang kedua itu teman-teman bisa di sini. Sesi 4 di sini. Kemudian nanti di bawah sendiri ini ada presensi teman-teman. Nah ini kan linknya kita. Ini ada attendance. Ini diklik. Nah nanti kalau teman-teman kalau di tampilannya teman-teman ya, ini kan tampilan tutor. Nanti tampilannya teman-teman itu ada pilihan ini PLEA, present, late, accused, dan absent. Jadi nanti yang teman-teman klik itu di bagian P sini. Mbak, tadi Mbak Lemina sudah berhasil. Paling gercep. Langsung diklik di situ. Nanti setiap web kita, setiap sesi 4, 6, sama 8 ini untuk misi. Teman-teman bisa mengisi sendiri kehadirannya. Ini Oke, Hmm? thank you, Min. Oke. Oke, makasih, Miss. Iya. mana ya? Oke, any Ini questions? izin bertanya. Monggo. Ini kan yang tugas 1 kan batas akhirnya tanggal 3. 3. Nah, kalau misalnya yang tadi itu yang draft proposal itu udah direvisi itu diperbaharui apa yang lama tadi yang belum direvisi sama Miss Norma Boleh tadi? dua-duanya. Boleh, maksudnya boleh salah satu saja. Yang penting di tugas 1 itu ada file yang dikumpulkan. Oh ya, baik, Miss. Ini. Hmm. Ada lagi? Ini absen. Presensinya silahkan dicek kalau bisa. Nah, Oh, ada attend. sebagian sudah Miss Norma klik 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 gitu ya, tapi yang datang-datang agak telat tadi belum sempat Miss Norma klik. Silahkan diklik sendiri teman-teman. Attending Mas. Bisa Mas Aldi. Kalau attendant itu nggak ada Klik attendance. checklistnya ya? Ya. Kayaknya Oh nggak ada. ini enggak sih apa namanya buletan gitu Mark enggak sih? S dan aja ya. Ya coba dicoba attendance, klik. Iya. Nah di situ ada pilihan apa? Nah, di sini ada date Saturday 1 November. Cuman nggak bisa diklik. Paling yang Mark S dan aja. Ya boleh. Setelah itu maksa dan juga boleh. Oh, ya. Kayaknya punya Mas Aldi sudah saya masukkan soalnya.
Yang awal-awal tadi sudah masukkan. BM itu Tuh. siapa, teman? Nama-nama please. Biar Miss Nurma bisa masukkan manual. Itu saya Bunga Maharani. Oh, Bunga Maharani. Oke, thank you, Mbak. Noted. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Miss, maaf, Hmm, izin oke. bertanya. Iya. Jadi kalau untuk yang job desk itu cukup satu kelompok satu atau kita perorangan mengirimkan? Gimana, gimana, Mbak? Untuk job desk yang di apa yang harus ditulis nanti, satu Mm-mm. kelompok cukup satu menjabarkan atau kita setiap personal orangnya Oh, menjabarkan gitu? setiap orang yang job desk tadi kan ya. Sebenarnya itu bukan job desk sih, lebih ke eh, how to proses aja. Gimana sih proses apa yang teman-teman alami dari sesi 1, 2, 3, 4 ini kayak semacam sharing pengalamannya seperti itu sih Mbak. Lebih ke situ. Jadi kan pasti setiap orang nanti punya pengalamannya sendiri-sendiri kan ya. Even secara job desk secara general kan sama sih. A bagiannya ini, si B bagiannya ini, si C bagiannya ini gitu kan. Tapi pada kenyataannya mungkin berbeda dengan job desk-nya itu. Mungkin ternyata dengan berjalannya waktu si A ini nggak mau kerja gitu mungkin. Atau mungkin ternyata malah si C itu semuanya dia sendiri yang ngerjakan seperti itu. Nah, jadi itu kenapa Miss Norma butuh review atau sharing pengalamannya dari teman-teman semuanya. Oke, terima kasih, Miss. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke ya. Oke. If there is no question anymore, teman-teman, let's close our meeting today. And I will say thank you so much for joining here. Insya Allah ketemu lagi kita di web di sesi ke-6 ya, 2 minggu lagi. Jangan lupa sekali lagi yang di materi inisiasi itu dibaca. Kemudian nanti kalau ada aktivitas mahasiswa silahkan dikerjakan, kemudian share di bagian diskusi, gitu ya. Kalau ada masalah apapun, kalau memang perlu didiskusikan atau ada pertanyaan untuk fast travelnya silahkan hubungi Miss Norma di WA. Tapi kalaupun tidak Oh, iya, maunya iya. di e-learning ya nggak apa-apa di e-learning aja. Tapi sekali lagi mungkin agak slow respon ya di hari-hari weekdays Senin sampai Jumat gitu. Oke, thank you so much ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang mungkin Miss Norma nggak sengaja dan see you in 2 days to go ya, 2 weeks to go ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam Thank you, Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima Thank you, kasih, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.